mempelai pria surga, kekasih jati jiwa kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Kristus kepala, mempelai pria surga. Shalom. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Ya, haleluya, Sion. Ya, kita bertemu kembali dalam suasana ibadah. Dan inilah yang menjadi suatu kerinduan kita semuanya, bahwa di akhir zaman ini kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Harus, ya. Harus. Sebab kalau kita mau mendekat kepada Tuhan dan memenuhi panggilannya, maka kita akan kenyang dengan kebaikan. Di Mazmur 65 ayat yang kelima sudah jelas dikatakan bahwa barang siapa yang dipilih dan mendekat akan kenyang dengan segala kebaikan. Kebaikan apa? Ya jasmani rohani. Karena kita ibadah itu tidak sia-sia. Bahkan di Keluaran 23-25 sudah jelas dikatakan, maka Allah memberkati roti dan air minumanmu. Bahkan segala penyakit dijauhkan. Puji Tuhan. Jadi ibadah itu tidak sia-sia. Ibadah itu sangat banyak berkatnya, terutama berkat rohani. Selagi ada kesempatan, mari kita gunakan untuk ibadah, baik offline, online, ya silakan. Yang penting mari kita beribadah, supaya enggak terpengaruh oleh duniawi, terus enggak capek kita ini, mikir perkara duniawi terus. Dari Senin sampai Minggu mungkin ya mikir duniawi, enggak capek. Allah mau kita ada refresh sejenak. Untuk apa? Kita ingat bahwa di tengah-tengah kesibukan kita masih ada Tuhan Yesus yang selalu siap menolong kita. Ada pergumulan apapun juga, Yesus selalu siap sedia 24 jam. Jadi kalau kita diundang untuk ibadah, itu Allah mau memberikan kita suatu ya amunisi, ya asupan gizi rohani, supaya kita enggak terpengaruh oleh perkara duniawi terus ya. Sampai kapan gitu. Apalagi di akhir zaman ini ya, kita harus semakin banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, harus semakin banyak, harus berserah, tidak ada jalan lain ya. Supaya dengan kita ibadah, kita akan diajar, dituntun dan dikoreksi apa kesalahan kita, apa kekurangan kita. Karena kalau nggak dituntun, nanti kita terpengaruh banyak oleh sifat kedagingan terus. Sifat kedagingan yang kita bawa ini, itu akan terus mengganggu hidup kita, supaya kita jatuh, supaya kita lemah. Nah, dengan artinya firman pengajaran kita akan diingatkan, kita akan dimampukan untuk melawan sifat kedagingan kita ini. Ya, puji Tuhan, dan pada malam hari ini, Allah mau mengajar kita, mau mendidik kita, ya, supaya bagaimana hidup yang bisa menjadi berkat itu, menabur kebaikan, itu bisa menjadi berkat. Ya, sesuai dengan pujian tadi, bahwa kalau kita hidup saat ini, itu kesempatan kita untuk berbuat baik. Mengapa kita harus berbuat baik? Ya kita bersyukur, karena sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan memang kita diciptakan untuk perbuatan yang baik yang sudah disediakan Allah. Jadi Allah mau kita hidup di dalamnya, di dalam perbuatan yang baik. Itu. Dan tepat sekali memang, jika kita berbuat baik itu sama dengan kita menabur. Dan hukum tabur tuai itu terus akan berlaku sampai kapanpun juga. Ditolak atau tidak, hukum tabur tuai itu akan berlaku. Yang kita tabur zaman dulu, yang kita tuai sekarang ini. Yang kita tabur sekarang, kita akan tuai berikutnya. Entah kapan kita tidak tahu. Jadi hukum tabur tuai itu tetap berlaku. Karena apa? Alkitabiah. Anda menabur, Anda menuai. 2 Korintus 9 ayat 6. Silakan berdiri yang sudah menemukan, ya mendapatkan. Ya. Yang di rumah juga silakan dipersiapkan. Ya. Puji Tuhan. Ya. Kita akan belajar pada malam hari ini tentang sikap bagaimana kita menabur dan juga kita akan menuai. Ya, Anda menabur, Anda menuai. 2 Korintus 9 ayat 6. 1, 2, 3. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Ya. Saya baca judulnya di perikopnya. Di Alkitab itu pasti ada. Dilihat saja, saya membaca, memberi dengan sukacita membawa berkat.
Kata memberi itu berarti kita melepaskan sesuatu. Namanya melepaskan, ya saya mengaminkan yang disaksikan Pak Supriyanto tadi, ya wis cul. Jadi jika kita sudah memberi, jangan diungkit-ungkit. Dulu kan kamu pernah tak beri. Itu kebiasaan manusia lama selalu mengungkit-ungkit kebaikan zaman-zaman dulu. Dulu kalau enggak aku, kamu enggak bisa. Dulu. Berarti enggak ada keikhlasan sama sekali. Memberi ya sudah lepas gitu loh. Entah balik atau enggak, itu enggak usah kita pikirkan. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Tapi kalau memberi terus diingat-ingat lagi, orang Jawa bilang diundat-undat, berarti enggak tulus. Lebih baik enggak usah memberi. Memberi harus tulus, lepas, sudah memberi kok. Nah, nanti ini bersifatnya adalah berlakulah hukum tabur tuai. Ya, berlaku hukum tabur tuai. Galatia 6. Yang ini dibatasi ya, karena nanti kita akan pelajari dari ayat 6 sampai ayat yang ke-13 ya. Memang judulnya saya ambil satu ayat saja, tapi nanti kita akan pelajari sampai ke bawah itu. Tapi sejenak kita akan ke Galatia dulu, pasal yang ke-6. Ya. Ayat yang ke-7. Ya. Galatia 6, ayat yang ke-7. Ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi hukum tabur tuai itu alkitabiah. Makanya kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita kok hidupnya kok sepertinya menderita, kayaknya sengsara itu. Kita memang tidak bisa langsung untuk menghakimi, kamu salah. Tidak ya, kita siapa? Yang berhak menghakimi kan Tuhan Yesus. Tapi bila kita runtut awal-awalnya, pasti ada hal-hal yang kurang beres, kurang baik. Dituai. Ya. Kalau saya sharing dengan Pak Supriyanto beberapa hari yang lalu tentang suatu hal, jika diurut-urut, ya hukum tabur tuai berlaku. Ya. Karena puji Tuhan saya kan sekantor dengan Pak Supriyanto, jadi kadang istirahat siang bisa sharing, ya. Tentang sikap orang, ya akhirnya terempet ke firman Tuhan juga. Ya. Jadi meskipun kami istirahat di warung, ya di warung depan Egri itu, ya ada kalanya membahas tentang duniawi, dunia kerja, kadang juga firman Allah, ya. Tentang kenyataan berkat-berkat Tuhan. Jadi saya kalau ngobrol dengan Pak Supriyanto itu berkualitas, gak sembarangan. Nggih Pak Supri, nggih. Jadi enggak ngobrol, enggak, tapi berkualitas gitu ya. Ya sedikit banyak tentang pekerjaan, sikap hidup begitu ya. Karena kalau kami bicarakan di ruang guru jelas tidak mungkin ya. Karena ini mengarah hal-hal yang sifatnya banyak ke rohani juga. Dan saya sempat berdiskusi sharing tentang hukum tabur tuai ini, melihat kenyataan ya memang. Makanya keluarga Sion, kalau kita sudah mengetahui bahwa ini firman Allah, bahwa setiap yang difirmankan itu kan pasti terjadi. Sudah terjadi, sedang dan akan terjadi. Dan sekarang kita membaca di sini, di Galatia 6 tadi, bahwa Allah tidak bisa dipermainkan. Jadi hukum tabur tuai itu berlaku. Itu alkitabiah. Ya. Ini. Itu hukum Allah. Jikalau kita kembali ke 2 Korintus 9 tadi, sekarang dikembalikan lagi. Ya. Yang Galatia ditutup kembali, kita kembali ke ayat tema. Di sana dituliskan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menabur banyak juga. Ya, cara pola pikir kita pun ya benar juga. Kan nggak mungkin kalau orang menabur sedikit dapat banyak. Jadi sesuai dengan apa yang kita tabur. Dan ini alkitabiah. Ya. Jadi orang yang menabur sedikit, ya sedikit dong. Orang yang menabur banyak, ya juga menuai banyak juga. Tapi intinya adalah, tabur tuai itu adalah hukum Allah. Namanya hukum Allah. Harus kita taati dan harus kita lakukan. Terutama untuk menabur kebaikan. Jika ada kesempatan dalam hidup ini, mari kita tabur kebaikan itu.
Harus ditabur kebaikan itu. Ya entah kepada siapa yang membutuhkan, ya memang Allah menghendaki kita berbuat yang baik. Allah tidak mau kita berbuat yang jahat. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan kita sudah diselamatkan oleh Yesus di kayu salib, ya kita harus berbuat yang baik. Ya kita berbuat baik kepada sekitar dulu. Di Galatia 6 ayat yang ke-10 dikatakan, berbuat baiklah terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Maksudnya bukan kita tidak boleh berbuat yang tidak seiman, bukan. Tapi ke dalam dulu kita berbuat yang baik baru melangkah ke luar. Dengan anggota keluarga kita berbuat baik baru melangkah keluar. Jangan dibalik. Di luar berbuat baik sama sekali, mungkin pencitraan ya atau pansos ya pansos ya, supaya ada image, orang ini baik, tapi ke dalam tidak pernah berbuat baik, dengan saudara tidak pernah berbuat baik. Jadi kalau di luar berbuat baik itu ada kesan pencitraan atau pansos istilahnya, panjat sosial supaya orang tahu, wah lebih tenang ya. Dikatakan anak-anak muda dikenal istilah pansos ya. Kalau bapak ibu yang nanti tidak paham soal pansos, nanti di rumah tanyakan ke anaknya. Pasti ngerti pansos itu ya. Bukan panitia sosial, bukan ya. Gitu. Jadi sikap orang yang untuk mengundang orang memandang, wah gitu. Jadi berbuat baik itu kehendak Tuhan ya. Dan juga memang ada firman Allah yang mengatakan kalau yang kanan berbuat sesuatu kiri tak boleh tahu. Tapi juga ada firman Allah mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kan kesannya bertentangan. Nah itu maksudnya, kalau kita berbuat baik, menginspirasi yang lain juga agar berbuat yang baik. Artinya kita berbuat baik itu suatu kesaksian untuk memberikan motivasi kepada yang lain, juga mau berbuat baik, bukan untuk dipamerkan. Allah tidak pernah mengajar kita pamer. Tapi seandainya ada yang tahu kita berbuat baik, itu untuk memberikan suatu motivasi, inspirasi, memberikan suatu semangat, bahwa ayo kita juga berbuat yang baik. Berbuat baik itu menabur. Ya. Kalau kita berbuat baik yang banyak, ya pasti akan menabur banyak. Dan kalau seandainya kita nggak bisa menuai, nanti anak cucu bisa menuai berkat anak cucu. Kong Sarmin banyak menabur. Sekarang Mas Luis yang menuai. Ya, perjuangan dulu itu banyak dialami oleh Kong Sarmin, dan sekarang ini Mas Luis yang menuai berkat anak cucu. Tidak apa-apa. Dan saya percaya Kong di sana bahagia ya. Melihat anaknya mau berjuang ya, semampunya. Saya percaya itu. Entah percaya entah tidak, kalau saya percaya Kong Sarmin akan pasti bersuka cita. Kadang saya kalau tidur malam gitu ngelebat, mesem, hilang, udah wis. Gak ngomong gak apa, noleh, mesem, hilang. Pas malam hari. Gitu, balik itu ya. Memang saya tidak pernah cerita, tidak perlu juga diceritakan. Sekarang baru cerita. Malam gitu saya dekset, mesem, hilang. Gak pernah merenggut. Duh, seneng aku. Dan nyolek ngetok. Wah, stres aku gitu, langsung hilang. Dan senyumnya Kong Min itu nggak pernah saya lupakan. Giginya putih, celing, seret. Itu membuat saya semangat melayani Tuhan. Yaitu senyuman itu. Coba merenggut, waduh aku gak semangat melayani ya. Gitu. Itu saya percaya. Ya kadang malam hari, ya. Kadang menjelang pagi gitu. Yang lebat kok ya dalam mimpi yang lebat. Terima kasih ya, diberikan kekuatan selalu ya. Puji Tuhan, taburan banyak. Sekarang saya menuai dan saya harus mempertahankan tuaian ini. Dan saya tidak bisa untuk berleha-leha, bersantai-santai. Justru harus saya pertahankan, kalau bisa ditingkatkan untuk menuai ini. Karena itu, Bapak Ibu semuanya, ya, Sion Family, Youth Sion juga, jangan jemu-jemu berbuat yang baik. Jangan jemu, artinya jangan bosan berbuat yang baik. Memang kadang kita berbuat baik, ada orang yang nggak suka. Mungkin dikatakan kita, sok baiklah. Kamu paling pura-pura baiklah. Kalau kita tulus berbuat yang baik, apa kata orang, nggak usah dihiraukan. Ya. Karena setiap orang yang berbuat baik itu belum tentu responnya juga baik. Tapi jika kita sudah diberkati firman pengajaran
dan mau berbuat baik, lakukan dengan tulus, tidak usah menghiraukan apa kata orang. Ya, tetap berbuatlah yang baik. Nah, di ayat ini ada tulisan camkanlah ini. Perhatikan di bagian yang ayat 6a. Silakan dilihat dulu sejenak ya. Kita banyak belajar nanti ayat-ayat ya. Itu Rasul Paulus menuliskan camkanlah ini. Berarti Rasul Paulus mau menekankan secara khusus resapilah bagian ayat 6 itu, kemudian perhatikanlah, yakinkanlah, dan percayalah. Jadi ada 4 poin tentang makna camkanlah ini. Pertama, resapilah. Namanya resapi itu kan menikmati. Seperti halnya kalau masakan dikasih bumbu, kalau bumbunya belum meresap, itu nggak enak. Jadi penting kita tuh betul-betul memahami makna ayat ini, dan perhatikanlah. Jadi kita perlu memperhatikan, artinya begini, kalau kita punya pemikiran, aku tak nabur dikit, biar nuai banyak, itu hal yang keliru. Makanya perhatikan ayat di sini, bahwa kalau menabur sedikit, ya dapatnya dikit juga. Yakinkanlah. Sama dengan juga percayalah bahwa setiap apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Entah kapan memang kita tidak tahu dan nggak usah memusingkan. Pengkhotbah mengatakan ya tabur saja. Entah mana yang tumbuh ya tidak tahu. Orang menabur itu kan tidak akan ngerti yang tumbuh duluan yang mana. Di sebidang tanah, ya sepetak tanah dia nabur, dia tidak akan tahu mana yang akan tumbuh duluan. Jadi kita pengkhotbah mengatakan bahwa ya tabur saja. Pengkhotbah 11 itu ya. Pengkhotbah 11 ya. Pengkhotbah 11 sebentar. Ayat 6 ya. Ya. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6 ya. Didapatkan dulu ya sebelum Kidung Agung ya. Setelah apa itu? Setelah Amsal ya, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Oke, sudah menemukan semua? Kita baca ya. 1, 2, 3. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Nah, enggak tahu kan? Artinya jangan berhenti untuk menabur kebaikan kemana saja ya sudah. Di mana ada kesempatan berbuat baik, berbuatlah yang baik. Entah kapan kita menuai kita tidak tahu dan tempat yang mana dulu kita tuai kita tidak tahu. Tepat sekali dikatakan bahwa taburkanlah karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Yang penting tabur dulu. Jadi Yesus Kristus mempelai pria surga menghendaki setiap anak-anaknya untuk berbuat baik. Taburkanlah itu. Ya terserah di mana kita mau berbuat baik. Di keluarga, di pekerjaan, di kantor, di sekolah. Tapi sekarang ini online ya. Oke. Berbuatlah yang baik. Dan untuk berbuat baik tidak menunggu dewasa, tidak menunggu remaja. Kamu muda, sejak kecil belajarlah berbuat baik, atau orang tua mengajarkan anak-anak untuk berbuat baik. Dimulai dari sikap orang tua yang memberikan suatu teladan. Termasuk juga itu dalam kategori pendidikan anak. Cara mendidik anak. Jadi orang tua berikan teladan dalam berbuat baik supaya nanti anak-anak mencontoh. Karena keteladanan lebih berharga, lebih cepat dipahami daripada sekedar ucapan. Jadi orang tua, mari kita berikan contoh kepada anak-anak kita untuk berbuat baik supaya mereka meniru. Kalau sejak kecil dibiasakan berbuat baik, dia akan mudah menolong orang. Ada jiwa sosial, ada jiwa kalau dalam bahasa Jawa gak tegoan, gak mentoloan. Itu. Monggo semuanya belajar berbuat baik. Ya, kaum muda juga, meskipun saudara masih muda, kesempatan emas untuk berbuat baik. Paulus katakan di sini, camkanlah. Kita kembali ke sana lagi ya, di dalam 2 Korintus 9. Jadi kalau kita kembali atau ke ayat yang lain, itu di 2 Korintus 9 dibatasi
supaya tidak bingung-bingung bukanya ya, karena kita akan konsentrasi di satu perikop itu ya. Camkanlah ini, khususnya memang kepada jemaat di Korintus dan juga kepada jemaat sekarang ini atau Sian Family yang sekarang ini kita belajar, camkanlah ini bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Puji Tuhan. Ya, resapilah, perhatikanlah, yakinkanlah dan percayalah. Oke. Nah, sekarang apa contoh konkret menabur? Itu tindakan memberi. Jadi fokus di sini adalah tindakan memberi. Namanya menabur kan memberi ya. Nah, mari sekarang kita perdalam lagi. Contoh nyata memberi itu ada dua hal yang paling utama. Yang pertama, memberi persembahan kepada Tuhan. Yang kedua, kepada orang lain. Jadi dua hal yang kita lakukan untuk menabur. Yang pertama, memberi kepada Tuhan sebagai persembahan. Yang kedua, kepada orang lain. Sekarang kepada Tuhan dulu, Amsal 3 ayat 9. Ya. Ini dibatasi ya, nah kita akan pasti kembali. Sekarang kita ke Amsal 3 ayat 9. Memberi persembahan kepada Tuhan atau untuk Tuhan ya. Amsal 3 ayat 9 ya. Amsal 3 ayat 9 ya. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi menabur itu memberi, ya. Dua kategori, memberi persembahan kepada Tuhan dan juga kepada orang lain, sesuatu. Nah, sekarang kepada Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Sudah banyak diberkati Tuhan, mari kita juga memberikan persembahan untuk Tuhan. Terlebih dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Kita baca dulu ya. Kita diingatkan kembali dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10 tentang memberi persembahan kepada Tuhan ya. Silakan dipersiapkan, kita akan baca bersama-sama Maleakhi 3 ayat yang ke-10 ya. Mulai, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Amin. Persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Setiap berkat yang kita terima, kita ambil persepuluhannya, dipersembahkan untuk Tuhan. Dan itu kita belum berkorban, karena itu miliknya Tuhan. Nah, digabungkan di Amsal 3 ayat 9 tadi, bahwa kalau kita diberkati, jangan lupa memberi persembahan kepada Tuhan. Kesaksian ini nyata, bahwa ada seorang ibu yang setia ikut ibadah online. Ya di sini ya, maksudnya selalu online. Ibu ini selalu menganggap memiliki suatu pemahaman yang saya sangat diberkati sekali, meskipun ibadah online juga sama dengan ibadah di gereja. Jadi setiap kali ibadah online dimulai, ibu ini minta anaknya amplop untuk memasukkan persembahan. Ibu ini, meskipun ibadah di rumah, ibu ini menganggap bahwa sama dengan ibadah di gereja. Dia minta amplop kepada anaknya untuk mengisi persembahan. Nah, jika sudah terkumpul agak banyak, diserahkan ke pasturi. Saya sangat terharu sekali, segitunya pemahamannya. Jadi contoh yang baik. Ini ibu janda. Nah, saya jadi teringat tentang janda di rumah Allah yang berkorban 2 koin itu loh. Luar biasa. Berkorban dari kekurangannya, tapi jadi yang paling besar. Saya baru kali ini tahu dan sangat diberkati. Dan selalu saya doakan, Tuhan terima kasih saya diajar oleh seorang ibu janda ini, bahwa ternyata memberikan persembahan tidak hanya saat ibadah di gereja, di rumah pun juga bisa memberikan persembahan. Jika sudah terkumpul agak banyak, diserahkan ke pasturi. Diserahkan langsung di antar anaknya.
Saya terharu sekali. Waduh, luar biasa. Contoh yang sangat baik. Bisa kita renungkan itu. Ya. Jadi saat di rumah pun kita bisa memberikan persembahan. Jika sudah terkumpul, diserahkan. Tidak ada unsur paksaan. Saya pun tidak pernah menagih. Jangan sampai saya nagih perpuluhan atau persembahan. Dijauhkan dari Tuhan. Tapi kalau ini saya sampaikan bukan untuk penagihan. Saya tidak ada niat penagihan. Dan saya tidak ada model penagihan. Tidak. Tapi saya sampaikan ini karena berhubungan dengan menabur. Lah kita tidak mau menabur tapi doanya Tuhan berkati aku terus. Itu kan nggak adil. Kita nggak mau nabur tapi doanya selalu minta. Lah egois ya. Tidak mau nabur tapi minta hasil tanaman terus. Ya jelas tidak mungkin. Saya sampai sekarang masih teringat tentang sikap ibu ini. Di antar anaknya loh kesini, ngantarkan itu, persembahan itu. Luar biasa. Puji Tuhan, saya sangat diberkati. Seorang janda dengan tekun, tulus ya. Puji Tuhan. Tidak akan pernah saya lupakan peristiwa itu. Setia. Ya, bulan, serahkan ke sini ya. Nantinya bakal itu kan. Ibadah di rumah, ambil amplop, dimasukkan persembahan. Luar biasa. Menjadi contoh untuk kita semuanya. Ya. Wah, nanti kalau janda kan sedikit kekurangan. Itu pemikiran yang keliru. Justru kalau kita menabur akan menuai. Ini pelajaran berharga untuk kita. Ya memang harus saya sampaikan contoh kesaksian ini. Karena berhubungan dengan hukum tabur tuai. Itu kepada Tuhan. Sekarang kepada orang lain. Ibrani 13 ayat 16. Ya. Jadi berkat ya sikap seorang ibu ini menjadi contoh yang nyata. Barusan aja ya ke rumah ya. Ibrani 13 ayat yang ke-16 sekarang. Sekarang kepada orang lain ya. Ibrani 13 ayat 16 ya. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Memberi bantuan. Jadi kepada Tuhan, kita berikan suatu persembahan, juga jangan lupa berbuat baik kepada teman-teman dalam hal memberi bantuan. Istilah memberi bantuan itu banyak hal, tidak hanya keuangan. Mungkin saudara kita butuh pertolongan, ya kita bantu. Mungkin rekan kerja kita di kantor butuh pertolongan, ya kita bantu. Itu memberi bantuan, kita menabur. Entah siapa yang minta tolong kita, selagi kita mampu, why not? Mengapa enggak untuk kita tolong? Siapa tahu di tempat kerjaan ada orang baru yang enggak bisa segala macam lah, terus minta tolong kepada kita yang dianggapnya ngerti, ya kita bantu, kita tolong, semampu kita, memberi bantuan, itu kita menabur. Dan itu menjadi suatu kesaksian. Bahwa kita tidak hanya terima firman saja, tidak. Dengan kita berbuat yang baik, itu kita menjadi pembawa kabar baik. Jadilah pelaku firman, Rogasion. Dengan kita memberikan suatu bantuan kepada yang membutuhkan, itu kita berbuat baik, menjadi pembawa kabar baik, menjadi pelaku firman. Haleluya. Ya. Dan itulah korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Jadi enggak sekadar bicara tidak, tapi ada suatu wujud nyata tindakan. Jadi kalau ada saudara kita, rekan dekat ya, yang minta pertolongan butuh, silakan tolong, silakan bantu. Karena apa? Itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi menabur itu dua, yang pertama berikan persembahan kepada Tuhan dengan segala berkat yang kita terima. Yang kedua, juga kepada mereka yang membutuhkan. Ini contoh konkret tentang menabur ya, memberi. Nah, bagaimana memberi yang berkenan kepada Tuhan? Nah, kita kembali ke 2 Korintus tadi, ya. Ini harus rela. Jadi kalau memberi itu harus rela ya, Rogasion. Jangan sampai dengan tidak tulus kemudian terpaksa, aku kepaksa nolong ini. Kalau memang kepaksa nolong, jangan menolong. Itu enggak jadi berkat loh. Aku kepaksa loh nolong sampai ini, kepaksa. Lebih baik tidak usah. Harus dengan rela.
ayat yang ke-7 kita baca. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau memberi itu harus dengan rela, jangan terpaksa. Nanti nggak bisa menjadi berkat. Ayat yang ke-8. Kalau kita memberi dengan rela, apa berkatnya? Ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Jadi bagi siapa saja yang menolong, memberi dengan kerelaan hati dan tidak mengundat-undat. Orang kalau mengundat-undat itu jelas tidak rela. Itu tidak menjadi berkat. Kalau menolong ya wis cul. Sudah. Dan setiap orang yang menolong, memberi dengan kerelaan hati, maka Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Melimpah. Amsal 11 ayat 25. Tetap dibatasi. Kita sekarang ke Amsal 11 ayat 25. Amsal 11 ayat 25. Amsal 11 ayat 25 ya. 1, 2, 3. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Jadi siapa banyak memberi berkat, ingat, menabur banyak dapatnya. Nabur titik kepingin akeh. Waduh ini salah konsep wong iki ya. Siapa banyak, perhatikan kata-kata banyak loh. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Kelimpahan itu melimpah. Persis dengan tadi. Yang menabur banyak, ya dapat banyak. Sedikit, boleh titik. Gitu. Ya, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Dan siapa memberi minum, ya sendiri akan diberi minum. Artinya apa? Kalau kita menolong orang lain, suatu saat nanti juga ada pertolongan untuk kita. Entah dari siapa kita tidak tahu. Tapi kalau Allah menolong kita lewat banyak cara. Kadang kita tidak kenal dengan orang lain, tapi kok ada orang yang nolong kita. Siapa ya ini? Kenal lain enggak, tapi dia nolong kita. Tuhan itu kalau nolong kita lewat ribuan cara dan pasti ajaib. Nah, kalau kita ingin menikmati kebaikan di masa depan, sekarang ini berbuatlah yang baik. Coba kita koreksi diri kita masing-masing ya. Kita dengan anggota keluarga bagaimana? Sudah berbuat baik belum? Karena nanti akan dampaknya ke depan. Kita dengan saudara sendiri tidak pernah berbuat baik, kok minta yang baik? Jelas tidak mungkin. Ini firman Allah loh ya. Hukum tabur tuai itu berlaku, ini Alkitabiah, saya tidak ngarang-ngarang. Dan Allah memberkati dengan berlimpah bagi mereka yang memberi dengan kerelaan hati. 1 Tawarikh 29 ayat 9. 1 Tawarikh 29 ayat 9. Ya. 1 Tawarikh 29 ayat 9 ya. Harus kerelaan hati ya. 1 Tawarikh 29 ayat 9. 1, 2, 3. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Harus rela. Juga berkorban kepada Tuhan juga harus rela. Wah, sakmene tak korbankan kepada Tuhan Yesus. Aku lah kurang. Lebih baik jangan berkorban. Enggak jadi berkat nanti. Ini tentang pembangunan bait suci. Di pasal 29 itu di judulnya sumbangan untuk pembangunan bait suci. Jadi kalau kita berkorban untuk gereja Tuhan, untuk perawatan gereja, untuk pembangunan, kita kan membutuhkan biaya. Perawatan gereja itu membutuhkan biaya, enggak simsalabim gitu loh. Dan jika hati kita digerakkan oleh kuasa Roh Kudus untuk berkorban, korbankan itu.
Besar kecil relatif, tidak sama, tergantung setiap orang. Yang penting bukan jumlahnya, rela. Wah, gereja butuh apa ya ini? Ini buat gereja. Sudah. Saya sering menerima secara pribadi, buat ini. Ini tambahan buat beli AC. Baik secara wujud nyata, secara fisik maupun juga transfer. Sudah saya transfer berkat untuk AC, set. Jadi saya membagikan nomor rekening itu ternyata ada gunanya juga. Itu pun karena gara-gara corona saya membagikan nomor rekening saya. Jika tidak ada corona, tidak mungkin akan saya bagikan nomor rekening saya. Jadi ada hikmah di balik peristiwa. Jadi dengan corona ini, maka sebagai jemaat tahu nomor rekening saya. Artinya apa? Memudahkan jika ingin berkorban, tapi nggak bisa ke gereja, karena kan harus ibadah offline, transfer. Tapi yang transfer ke rekening saya, tolong saya diberitahu, saya sudah transfer. Harus jelas untuk apa, biar tidak salah penggunaannya. Harus jelas, saya transfer untuk beli AC, ya sudah saya ambil untuk AC. Untuk beli jajannya 2 juta, ya tak ambil 2 juta untuk beli jajan. Gitu. Itu kan, buat beli mie 5 juta, ya tak ambil. Gitu. Buat beli kelanting 4 juta, ya tak ambil. Gitu kan, harus jelas. Jadi kalau Progression mau transfer, ya, saya tidak mengharuskan loh, tidak loh. Seandainya harus jelas untuk apa, itu maksud saya, agar tidak salah dalam menggunakannya. Dan di sini kasusnya adalah tentang pembangunan bait suci. Dan mereka menabur dengan sukarela. Poinnya di sini adalah memberi dengan sukarela, bukan soal jumlah, itu relatif. Karena setiap jemaat, setiap Progression itu korbannya tidak sama. Dan tidak mungkin harus menyamakan, tidak. Yang penting rela. Bahkan beberapa hari yang lalu ada seorang ibu yang berkorban. Ya. Padahal kalau melihat keadaan sekarang ini sangat membutuhkan. Yang menerima Yangti. Sama Yangti maunya dikembalikan. Karena melihat kondisi itu saat itu sangat membutuhkan gitu loh. Tapi lagi-lagi seorang ibu ini yang menyampaikan langsung ke Yangti ya. Siang hari ya itu Yangti ya, siang hari itu. Mau dikembalikan oleh Yangti karena memang sangat membutuhkan kondisinya saat itu. Tapi ibu ini berkata, ini beda dengan ibu yang tadi ya, lain. Ini ibu yang lain lagi. Karena banyak ibu-ibu di sini ya. Sini full ibu-ibu soalnya ya. Ini ibu yang lain lagi. Ya. Dan tidak mungkin saya sebut nama, tidak ya. Ibu ini bilang, tidak. Jadi saya simpulkan begini bahasanya. Nanti saya malah berdosa kalau tidak memberikan persembahan ini. Padahal kondisinya sangat membutuhkan. Tapi ibu ini tahu bahwa berkat firman pengajaran selalu menguatkan dan berterima kasih. Justru kalau nanti dia terima kembali, dia takut berdosa. Lagi-lagi saya diajar. Saya ini seringkali diajar oleh sikap sidang jemaat. Saya doakan terus setiap pagi, Tuhan, ibu ini. Persis dengan peristiwa janda di rumah Allah yang berkorban 2. Itu kan ibaratnya begitu kan. Berkorban dari situasi yang betul-betul sangat membutuhkan gitu loh. Tapi tetap mau berkorban supaya tidak berdosa. Haleluya, saya sangat diberkati dan diajar langsung. Ya. Jadi Progression, mari jika kita sudah diberkati Tuhan, kita juga memberikan persembahan untuk Tuhan. Muliakan Allah dengan hartamu. Kita teruskan, ya. Memberi dari yang ada pada kita. Ayat yang ke-10. Kita kembali ke 2 Korintus tadi. 2 Korintus 9 ayat ke-10 sekarang, ya. Memberi dari yang ada pada kita, ya. Bukan dari orang lain diambil terus diberikan. Nah, itu berarti nggak tulus, harus dari kita. Ayat yang ke-10, kita baca 1, 2, 3.
Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi Tuhan itu menyediakan benih di tangan penabur, artinya Tuhan itu menyediakan berkat untuk kita. Nah, sebagian untuk kita nikmati, sebagian untuk memberkati orang lain. Jadi berkat yang kita terima itu tidak untuk diri kita. Kan penabur itu benihnya dari, ini kan dikatakan, ia yang menyediakan benih bagi penabur. Jadi ada berkatnya bagi penabur. Ditaburkan juga untuk Tuhan, juga untuk yang membutuhkan, untuk memberkati orang lain. Jadi 2 poin kan tentang menabur untuk Tuhan dan juga untuk orang lain yang membutuhkan. Matius 10 ayat 42. Matius 10 ayat 42. Matius 10 ayat 42. Silakan dipersiapkan Matius 10 ayat 42 ya. Mari kita baca 1, 2, 3. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Ini firman Allah. Saya ulang ya. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun, ibaratkan sedikit ya, kepada salah seorang yang kecil ini, sedikit ya kepada orang yang kecil lagi. Tapi karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Tidak akan kekurangan. Jadi kalau kita menabur itu, ya memang kita diberikan hikmat oleh Allah. Makanya kan dikatakan, yang kita terima itu sebagian untuk Tuhan, sebagian itu kita nikmati juga, dan juga untuk orang lain. Jadi Allah memberkati kita itu untuk kita nikmati. Tapi jangan lupa, juga kita berbuat baik kepada yang membutuhkan itu. Lukas 8 ayat 3. Lukas 8 ayat 3. Ya. Lukas 8 ayat 3. Lukas 8 ayat 3. Ya. Memberi dari yang ada pada kita. Artinya kita sudah diberkati, kita persembahkan itu, kita menabur. Ayat yang ketiga ya. Lukas 8 ayat yang ketiga. Kita baca mulai. Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Siapakah rombongan itu? Ayat yang ke-1. Kita baca, 1, 2, 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Itu yang dimaksud dengan rombongan itu. Artinya perempuan ini diberkati Tuhan dan dengan berkatnya mereka melayani rombongan itu karena hamba-hambanya ini membutuhkan dana, membutuhkan biaya. Dan kalau zaman sekarang ini namanya pelayanan membutuhkan biaya. Misalkan keluar kota butuh biaya. Misalkan saya ke Bangkalan, itu butuh biaya, nggak ojol cus, itu enggak, butuh biaya, minimal bensin gitu kan. Jadi untuk pekerjaan Tuhan pun butuh biaya. Dan lagi-lagi ini perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka, perhatikan, dengan kekayaan mereka. Jadi mereka ini diberkati, tapi dengan berkat itu sebagian mereka menikmati untuk dirinya, sebagian untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya bersyukur nanti hari Minggu, ya saya promosikan dulu, juga mengundang ada ucapan syukur ulang tahun gereja kita yang ke-56 hari Minggu nanti, ibadah ucapan syukur. Plus ulang tahun dari pengembalaan saya tanggal 23 kemarin yang ke-7 tahun. Dan saya tidak ikut bahasa Jawanya, tidak ikut cawe-cawe, semua disediakan oleh tim 7 wanita. Dan sampai sekarang saya belum tahu anggotanya siapa saja, ketuanya siapa, bendaharanya siapa, sekretarinya siapa, saya tidak tahu.
Taunya pokoknya jadi. Dan saya langsung teringat ayat ini. Nah, berarti ketujuh Wonder Woman ini, tujuh wanita Sion ini sudah praktek melayani Tuhan, praktek melayani pekerjaan Tuhan, tujuan dengan kekayaan mereka. Dari tujuh wanita ini tanpa ada pria satupun, bisa diandalkan untuk acara-acara berikutnya. Wes tinggal tak kontak lewat istri saya. Mah, acara ini, ya wes tak hubungane, selesai. Kena dijaga, no. Aku rada aman, ya. Puji Tuhan. Diberkati tujuh wanita ini. Oh iya, Pak Supri jadi wanita. Enggak apa-apa. Ya, karena dengan rendah hati tidak jawab amin. Nanti kalau amin kan konangan. Oh, ternyata ini tujuh wanita. Enggak apa-apa. Diwakili Pak Supri, ya. Jangan-jangan ketuanya Pak Supri. Ya. Nyamar. Tujuh wanita. Begitu ini terbentuk, saya langsung ingat ayat ini. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Bukan kaya melimpah ruah, tidak. Tapi dengan berkat yang ada di tujuh wanita ini, mau mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, jadi nanti hari Minggu nanti itu, jika ada berkat nanti, ya, itu dari tujuh wanita ini. Puji Tuhan. Saya terima kasih. Ya. Dan selalu saya doakan tujuh wanita ini, entah siapa saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu siapa ketujuh wanita ini. Ya. Biarkan tetap menjadi suatu misteri ilahi, tidak apa-apa. Ya. Tuhan tahu. Ya. Memberi dari yang ada pada kita. Jadi perempuan ini kan kaya, diberkati. Dari kekayaannya itu, dari berkatnya itu menjadi berkat. Jadi bukan nyeli tonggo, utang, tak kayak no. Ini dari yang ada pada kita. Ya, ia memberikan benih kepada penabur untuk dibagikan. Jadi ada berkat untuk kita sharekan kembali, kita bagikan kembali. Tapi harus didasari kerelaan. Puji Tuhan. Ya. Memberi dengan taat atau tekun. Ayat 13. Ya, kita kembali ke sana. Ayat 13 sekarang. Jadi konsep memberi bagaimana menurut firman Allah. Yang ketiga adalah memberi dengan taat atau tekun. 13. 1, 2, 3. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Amin. Ketaatan. Jadi menabur itu harus taat dan tekun. Kalau toh ada yang menggoda, mengganggu, tetap harus berbuat baik terus. Harus tahan uji, ya. Oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu. Jadi kita menabur kebaikan itu, ujiannya begini. Misalkan ada yang nggak suka, ada yang mencibir. Paling itu pura-pura baik. Padahal kita tulus. Itu anggap aja ujian. Nah, harus terus, so must go on. Yang penting aku mau menabur dan menabur itu. Dan setiap yang kita tabur itu nanti akan bertumbuh. Dan kita harus tekun kapan tumbuhnya untuk kita tuai. Kita tidak tahu kan. Itu dibutuhkan ketekunan. Seandainya nanti yang menuai anak cucu kita, ya tidak masalah. Yang penting tabur. Yang artinya juga jangan jemu-jemu menabur, jangan jemu-jemu berbuat yang baik. 2 Tesalonika 3:13. 2 Tesalonika 3:13. 2 Tesalonika 3 ayat 13. 1, 2, 3. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jangan jemu-jemu itu jangan bosan-bosan. Namanya berbuat baik itu terus-menerus. Pengkhotbah 11 ayat 6 mengatakan, taburlah. Kita tidak tahu entah itu yang tumbuh, entah itu yang tumbuh, entah itu dua-duanya, kita tidak tahu. Tapi tabur. Namanya menabur itu tidak bosan-bosan. Seorang petani tidak mungkin bosan nabur. Pasti dia akan tabur terus. Entah kena hujan, kena hama, kena banjir. Tetap setelah itu akan menabur kembali. Artinya tidak jemu-jemu menabur.
menabur. Meskipun ada ujian, godaan, tetap menabur kebaikan. Dan itu dikehendaki oleh Tuhan. Zion Family semuanya. Malam hari ini, berbuatlah baik. Taburlah kebaikan itu. Dimulai dari dalam keluarga dulu. Dalam keluarga, taburlah kebaikan. Jangan tabur kejahatan. Ingat, yang kita tabur itu pasti kita akan menuainya. Itu firman Allah. Tabur itu semuanya. Dan jangan bosan-bosan berbuat baik. Ya semampu kita. Ya mungkin ada teman kita yang butuh apa. Ya yang seberapa kita mampu. Kok kelihatan kok butuh. Ya kita tolonglah semampu kita. Tidak apa-apa. Tunjukkan. Kita anak-anak Allah nggak cuma teori. Tapi ada praktek berbuat yang baik. Ya, puji Tuhan. Ya. Buah yang kita tuai tidak selalu membuat kita berkelimpahan secara materi. Ya, yang kita tabur itu nanti kembalinya kepada kita tidak selalu materi. Ya, apa berkat rohaninya yang kita tuai? Ayat 12. Semua ada di sana. Ya, ayat 12 sekarang. 1, 2, 3. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi kita nanti memberi, menabur itu, jikalau yang kita beri berkecukupan, tidak berkekurangan, dan dia bersyukur, itu menjadi buah sukacita untuk kita. Jadi yang kita tuai tidak harus dalam bentuk materi. Kita menolong. Misalkan ada orang yang butuh bantuan. Pak, tolong aku tidak bisa ini. Ya tak tolong. Nah, kita menolong dan dia bisa memahami yang tadi dia tidak tahu. Itu bagi kita, itu berkat. Menjadi berkat untuk kita. Bangga loh, bahagia loh. Yang kita ajarkan dia bisa. Itu berkat. Jadi lebih ke arah rohani. Kalau jasmani tidak usah diragukan, Tuhan tahulah. Karena sudah dituliskan dalam firman Allah, yang kamu tabur, yang kamu tuai, ya sudah, itu terjadi pasti. Dan jika kita tabur kebaikan, pasti nanti ada kebaikan untuk kita. Dalam hal apa? Ya kita tidak tahu, itu terserah kehendak Tuhan. Kita tidak bisa memilih-milih loh. Tuhan, aku nabur ini, nanti aku ingin nuai ini ya. Tidak bisa. Kita tidak bisa milih-milih. Loh enak milih-milih kok nabur sak ini, aku pengen ini Tuhan. Ya pada barter jual-jualan dagangan lah Tuhan. Enggak bisa. Kita nabur apa nanti menuainya apa, kita enggak tahu. Tapi yang jelas kebaikan pasti ada dalam diri kita. Kalau kita mau menabur kebaikan, tabur itu semuanya dengan rela hati. Haleluya. Ya, saya teruskan. Ya. Rasanya minta berhenti nih. Rasanya sih, tunggu. Ini dia. Nah, dengan menabur, Tuhan tidak hanya memberkati secara jasmani. Ayat 8 kita baca lagi. Ya. Jadi saat kita menabur itu, Tuhan tidak hanya memberkati secara jasmani. Apa itu? Ayat yang ke-8. Tadi sudah kita baca ulang ya. Ayat 8. 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Berkecukupan dalam segala sesuatu. Jadi kalau kita menabur dengan rela hati, Allah tidak hanya memberkati dengan jasmani saja, tapi juga berkat rohani, yaitu sifat, yaitu karakter. Jadi Allah mendidik kita supaya menabur, itu ada suatu rahasia besar di dalamnya. Allah melatih kita untuk memiliki suatu karakter yang sangat indah sekali. Apa karakternya? Ayat yang ke-11. Ya. 1, 2, 3. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi berkatnya itu double ternyata kalau kita menabur dengan rela hati. Yang pertama berkecukupan dalam segala hal. Tapi lagi saya garis bawah ya, kita tidak boleh, Tuhan aku tak nabur cek oleh balen. Itu gak ikhlas. Ya.
kita tabur saja, tapi sesuai firman Allah, bahwa setiap yang menabur dengan kerelaan hati akan memperoleh berkelimpahan. Itu jasmani. Dan juga ada berkat yang kedua, berkat rohani, yaitu karakter. Ternyata Allah memelatih kita, mendidik kita, dengan kita menabur dengan rela hati, kita diajar untuk kemurahan hati, untuk bisa membangkitkan syukur. Dan apa artinya kemurahan hati dan membangkitkan syukur pada slide berikutnya? Nah, ini dia. Ini artinya. Jadi dengan kita menabur itu, Allah mau mendidik kita supaya tulus, tidak pura-pura, jujur, dan tidak egois. Itu kemurahan hati. Ini penjelasan dari ayat yang ke-11. Dan juga membangkitkan syukur. Memiliki pikiran yang penuh kebaikan, bersyukur, ramah, menyenangkan. Orang yang suka menabur itu sikapnya ramah, menyenangkan. Apalagi menabur kebaikan. Double berkatnya. Yang menabur dengan rela berkatnya 2, jasmani oke, rohani tambah oke. Jadi orang yang suka menabur itu akan dilatih supaya memiliki kemurahan hati, tidak egois, tulus, penuh keramahan dan menyenangkan. Lihat aja orang-orang yang suka nabur, hidupnya menyenangkan orang. Jangan ditenteni dan dijaga no. Ya toh? Gak aku tak apa yo dibayari kan ngono ya dijagane ya. Gitu. Menyenangkan. Pasti orang yang menabur kebaikan hidupnya menyenangkan. Tapi kalau menabur kejahatan dihindari orang. Bencekno sekali. Yuna bencekno. Mangkalno hati. Tapi orang yang menabur kebaikan hidupnya menyenangkan. 2 berkatnya. Bagi yang mau menabur dengan kerelaan hati. Berkelimpahan, kemurahan hati dan membangkitkan syukur. Ini arti ini dari terjemahan bahasa aslinya. Memang tidak saya tulis langsung kepada arti bahasa Indonesianya. Kan di terjemahan atau di perjanjian baru ini kan dari bahasa Yunani. Dan kemurahan hati itu ada bahasa Yunaninya dan juga syukur itu ada. Jadi langsung saya tulis dalam bentuk bahasa Indonesianya. Biar enggak angel-angel mikiri gitu loh ya. Kadung mikir firman, kapan nek nglakoni mikir firman wah sampai gampangnya gak dilakoni, wis mbok maneh gitu kan. Ini tak gampang-gampangno gitu loh, ya. Intinya mari kita memberi dengan kerelaan hati agar diberkati juga jasmani dan rohani wis. Mau diberkati? Ya menaburlah. Gak nabur pengen diberkati. Loh, enak men, gak adil no piye to, ya. Dan Paulus katakan apa? Jika aku menabur secara rohani, apakah salah aku menikmati yang jasmani? Itu Paulus katakan loh itu. Jika kami atau aku menabur secara rohani, apakah aku tidak berhak untuk menerima yang jasmani? Itu, jadi ada berkatnya. Puji Tuhan ya. Jadi mari masing-masing pribadi kita berlomba-lomba. Hidup ini adalah kesempatan, jadilah berkat. Ya, belum selesai, tunggu dulu. Ya. Jadilah berkat bagi orang lain, karena apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Kesimpulan yang pertama ini. Masih ada berikutnya. Kita baca bersama-sama ayat ini. Ya, kalimat ini, 1, 2, 3. Jadilah berkat bagi orang lain, karena apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Amin. Yang berikutnya. Memang tidak pakai ayat, hanya kalimat saja. Oke, kita baca bersama. 1, 2, 3. Mulailah menabur hal-hal baik dan alamilah kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Allah memberkati semua.